Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini melanjutkan video bagian pertama sebelumnya, yaitu tentang kerajinan bahan limbah keras, dimana pada video sebelumnya mengenai tentang prinsip dan teknik kerajinan bahan limbah keras serta pengertiannya. Untuk video kali ini tentang jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Tetapi pada video ini kalian juga harus bisa lebih memisahkan, memilih bagaimana tentang kerajinan bahan limbah keras dalam pengolahannya, baik secara teknik, prinsip maupun prosesnya. Pada materi lalu sudah kita jelaskan prinsip kerajinan bahan limbah keras. Nah, untuk pada video kali ini kita akan menjelaskan jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras. Kita akan menjelaskan dulu secara ulang teknik pengolahan limbah keras, baik organik dan organik, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan menjadi bahan bakar biogas. Sementara limbah anorganik biasanya dilakukan teknik pengolahannya secara sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Berikut penjelasan tekniknya. Sanitasi yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Pembakaran adalah sampah yang dibakar yang di dalam alat, yaitu alat insenerator, di mana hasil pembakaran dari pembakaran tersebut berupa gas dan residu pembakaran. Kemudian teknik yang ketiga adalah penghancuran. Penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Kedua adalah prinsip pengolahan limbah organik dan anorganik. Pada video sebelumnya sudah kita jelaskan, pada prinsipnya ada 3R. Yang pertama adalah reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang biasa merusak lingkungan. Kemudian reuse, pemakaian kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dan recycle adalah mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan. Pada materi video kali ini yaitu yang utama, yaitu tentang jenis dan karakteristik limbah keras, di mana pada jenis dan karakteristik limbah keras digunakan sebagai bahan dasar dalam membuat sebuah kerajinan, yang dibedakan menjadi dua. Pertama adalah limbah keras organik. Limbah keras organik terdiri atas kandungan bahan pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam baik darat maupun lautan. Contohnya yang dari daerah lautan atau pesisir pantai ada cangkang kerang laut, sisik ikan keras, terus kemudian ada tempurung kelapa. Kemudian yang dari daratan ada namanya tulang hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, kambing, dan beberapa potongan kayu. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Contoh-contohnya sesuai dengan gambar. Yang pertama, yang A adalah limbah keras, yaitu cangkang kerang laut. Yang B adalah tulang sapi, yang C adalah tulang ikan, yang D adalah sisik ikan, dan gambar yang E adalah tempurung kelapa, dan terakhir adalah yang F adalah gambar potongan kayu. Yang kedua adalah limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran.
Contohnya adalah plat-plat dari logam, pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan kaleng. Meskipun begitu, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Contohnya, yang pertama adalah gambar yang A adalah limbah keras anorganik potongan logam. Gambar yang B adalah pecahan keramik. Gambar yang C adalah pecahan botol kaca. Gambar yang D adalah contoh-contoh kaleng, dan yang E adalah contoh-contoh botol plastik. Limbah keras dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Pada video yang lalu sudah dijelaskan kalau limbah keras kita biarkan menumpuk, berserakan di sekitar kita akan banyak menimbulkan masalah. Contohnya adalah seperti bau tidak sedap, pemandangan yang tidak enak, polusi udara, pencemaran, dan lain-lain. Maka diperlukan yang namanya proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan yang dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. Untuk itu, mulailah dari sekarang, kita sebagai anak bangsa bisa hidup lebih baik. Selalu lebih seleksi dalam menggunakan limbah, memanfaatkan produk-produk. Lakukanlah pengamatan terhadap beberapa gambar produk yang ada di kalian dan tolong dikan sebaik mungkin sehingga kalian sebagai generasi yang bisa memanfaatkan lingkungan dengan baik tanpa harus merusak lingkungan tersebut. Setelah dijelaskan tentang teknik dan prinsip, yang kali ini adalah tentang proses pengolahan limbah organik dan anorganik. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah pemilahan, di mana pemilahan ini harus menseleksi bahan limbah keras yang perlu dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua adalah pembersihan limbah. Pada pembersihan limbah ini tidak hanya cukup bersih saja, tetapi perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut atau hancur dan limbah keras menjadi bersih. Yang ketiga adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, artinya menggunakan sinar matahari atau juga dapat secara langsung dibersihkan menggunakan lap kering. Yang keempat adalah pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Kemudian proses pengolahan limbah yang kelima adalah pengeringan setelah pewarnaan. Pengeringan setelah pewarnaan, bahan limbah harus dikeringkan kembali sehingga supaya cat-cat yang masuk itu meresap. Diperlukan penjemuran seperti menggunakan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Dan keenam adalah penghalusan bahan agar siap pakai. Artinya adalah bahan limbah yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam cara seperti dipotong, ditempa, dielem, digerinda, ataupun diamplas. Semoga bermanfaat buat kalian. Tiada henti-hentinya saya berharap kalian lebih selalu berpikir positif, berpikir kreatif, dan selalu menjaga lingkungan kalian menjadi dari namanya polusi udara serta limbah-limbah yang tidak baik. Sekian bahasan singkat pertemuan kedua untuk mampu membedakan antara teknik, prinsip, dan proses pengolahan limbah bahan keras. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.